Setelah itu, kita mencuci tangan dengan 7 langkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Atin Irmaya yang dinas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Apakah betul ini dengan Ibu Tantri? Ya. Dan ini dengan bayi Z? Ya. Ibu, bayi Ibu lahirnya tanggal 10 Agustus 2022, apakah betul? Ya. Jam 5 subuh, Ibu? Ya. Baik, Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, meliputi pemeriksaan Apgar Score, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan juga pemeriksaan head to toe, yaitu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tujuannya untuk memastikan apakah bayi Ibu dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan. Untuk waktunya sekitar 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak. Baik, Ibu, kalau begitu saya akan mendekatkan alat-alatnya terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan APD-nya terlebih dahulu, seperti handscoon, masker, dan juga baraskot. Nah, yang pertama ini ada pemeriksaan Apgar Score. Tujuannya untuk apa sih? Yaitu agar kita dapat mengetahui kondisi atau keadaan pada bayi baru lahir dan juga respon terhadap resusitasinya. Nah, di sini ada 5 pemeriksaan Apgar Score. Yang pertama yaitu appearance color. Kita melihat warna kulit pada bayi. Apabila hasilnya 0, itu warna kulit tampak biru atau pucat. Apabila hasilnya 1, itu tubuh tampak kemerahan, tetapi bagian ekstremitas tampak biru. Apabila hasilnya 2, itu tubuh maupun ekstremitas berwarna kemerahan. Yang kedua, itu ada pemeriksaan pulse, heart rate, denyut jantungnya. Kita lihat atau pantau ya. Apabila hasilnya 0, itu tidak ada denyut jantung. Apabila 1, denyut jantungnya itu kurang dari 100 kali per menit. Apabila 2, itu denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan Greenmans. Kita lihat refleksnya pada bayi. Apabila hasilnya 0, itu tidak ada refleks. Nah, apabila hasilnya 1, itu gerakannya sedikit, tetapi apabila hasilnya 2, itu bayi tampak menangis. Yang keempat itu ada pemeriksaan activity, yaitu bagian tonus otot. Apabila hasilnya 0, bayi tampak lumpuh. Apabila 1, hasilnya itu fleksi lemah. Dan apabila 2, itu tonus ototnya aktif. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada pemeriksaan respiration, usaha nafas pada bayi. Apabila hasilnya 0, itu tidak ada nafas. Apabila hasilnya 1, itu tampak lemah merintih. Dan apabila 2, itu tangisannya kuat. Nah, semua itu kita dapat dilihat dalam penilaian Apgar Score. Ada beberapa kategori. Apabila hasilnya 7 sampai 10, itu kategorinya normal. Kalau 4 sampai 6, itu kategorinya apeksia sedang. Dan apabila hasilnya 0 sampai 3, itu kategorinya apeksia berat. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan Apgar Score, yang kedua yaitu ada pemeriksaan antropometri. Sebelumnya kita posisikan bayi senyaman mungkin. Ade, mohon maaf ya, kakak geser dikit. Kemudian kita buka terlebih dahulu baju atau pernel yang digunakan oleh bayi. Maaf ya, Dede.
Kakak buka terlebih dahulu. Cantik. Nah, di sini sudah dibuka. Untuk pemeriksaan antropometri yang pertama, kita akan melakukan penimbangan berat badannya terlebih dahulu. Nah, kita atur skala timbangannya agar ke titik 0 sebelum penimbangan dilakukan. Kemudian, kita akan meletakkan alasnya dan juga kita akan meletakkan kain atau kertas pelindung. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempatkan bayi ya di atas timbangan ini. Ayo adek, kita atur posisinya agar nyaman. Nah, setelah itu kita dapat menentukan hasil timbangan yang diperoleh. Tetapi hasil timbangan ini kita kurangi dengan berat alas dan juga pembungkus bayi. Untuk normal berat badan pada bayi baru lahir yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Kita lihat ya hasilnya. Dan di sini hasilnya 3.400 gram. Termasuk normal. Ayo adek, udah ya. Nanti ditimbang lagi. Kita bereskan terlebih dahulu. Pemeriksaan antropometri yang kedua, yaitu ada pemeriksaan panjang bayi. Kita letakkan bayi di tempat yang datar. Nah, untuk alasnya seperti ini. Ayo adek, kita pindah tempat ya. Nah, di sini kita atur posisinya agar nyaman dan nanti hasilnya lebih akurat. Untuk mengukur panjang bayi, kita menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan yang diluruskan. Kita ambil. Seharusnya pemeriksaan panjang bayi ini dengan 2 orang agar hasilnya dapat terlihat jelas ya dan lebih akurat. Maaf ya dedek, kakak ukur dulu. Nah, apabila sudah, kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya di sini 50 cm dan normalnya itu 49 sampai 50 cm. Yang selanjutnya, pemeriksaan antropometri yang ketiga, yaitu ada pemeriksaan lingkar kepala. Mengukur kepala pada diameter terbesar, yaitu pada bagian dari frontalis sampai occipitalis. Nah, jika terdapat kaput succedaneum, dapat kita lakukan pada hari kedua atau hari ketiganya. Maaf ya adek. Nah, di sini hasilnya 34 cm. Maaf ya dedek. Untuk hasil normalnya itu 33 sampai 35 cm ya. Nah, ini hasilnya 34. Kemudian kita akan lakukan juga pemeriksaan lingkar dada. Untuk pengukuran lingkar dada ini dilakukan dari daerah dada ke bagian punggung, tetapi kita kembali lagi ke bagian dada. Jadi pengukurannya itu dilakukan melalui kedua puting susu. Seperti ini ya. Adik, maaf ya. Sama kakak diukur dulu.
Nah, di sini ada hasilnya ya. Untuk LD ini hasilnya 35 cm. Dan untuk normalnya itu 30 sampai 38 cm. Maaf ya, Adek. Seperti ini untuk hasilnya. 35. Pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang ketiga itu ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, kita akan lakukan pengecekan suhu tubuhnya terlebih dahulu. Kita menggunakan termometer ini dan kita tempatkan di bagian aksila. Dan kita tunggu selama 5-10 menit. Jangan kita tempatkan termometer ini di bagian anus. Kita tempelkan. Mohon maaf ya Dede, kakak tempelkan terlebih dahulu termometernya ya. Kita tunggu sampai termometernya ini menyala. Nah, di sini termometernya sudah menyala. Kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya ini 37 derajat Celcius. Untuk normalnya ini 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan lakukan pemantauan denyut jantung pada bayi. Kita akan memperhatikan terlebih dahulu keteraturan denyut jantung bayi, dan kita akan melakukan atau kita akan menghitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Maaf ya, Dek. Nah, hasilnya sudah diketahui, yaitu 130 kali per menit. Untuk normalnya ini 120 sampai 160 kali per menit. Yang ketiga, kita akan lakukan pemantauan pernapasan pada bayi. Kita akan menghitung pernapasan pada bayi ini selama 1 menit penuh. Dan kita memantau adanya apne atau kita dengarkan suara nafas. Lalu kita memperhatikan tarikan pada dinding dada bayi. Kita dengarkan terlebih dahulu suara nafasnya. Maaf ya, Adek. Kemudian kita pantau pergerakan dinding dadanya. Nah, untuk hasilnya ini 50 kali per menit. Untuk normalnya ini 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya itu ada pemeriksaan tekanan darah. Nah, untuk pemeriksaan tekanan darah ini, kita harus menggunakan alat sesuai dengan ukuran bayi untuk sphygmomanometernya. Lalu yang keempat, ada pemeriksaan pada bayi baru lahir, yaitu pemeriksaan head to toe. Kita awali dengan pemeriksaan bagian kepala. Nah, kita periksa adanya trauma kelahiran atau tidak. Misalnya seperti ada kavut succedaneum, lalu ada sefal hematoma, lalu ada perdarahan subaponeurotik atau fraktur tulang tengkorak. Nah, kita perhatikan juga adanya kelainan kongenital atau tidak ya, seperti anencefali, mikrosefali. Kita juga lakukan palpasi atau raba sepanjang garis sutura ya, dan fontanelnya. Apakah ukuran dan juga tampilannya normal? Lalu kita lakukan palpasi pada fontanel anterior. Ini harus kita raba. Fontanel yang besar itu dapat terjadi akibat prematuritas ya, atau hidrosefalus. Sedangkan yang terlalu kecil itu dapat terjadi pada mikrosefali. Kita lakukan raba ya, normal. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan pada mata. Kita periksa jumlah, lokasi, dan juga posisi mata apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita periksa adanya strabirumus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Lalu kita periksa
adanya glaukoma kongenital. Jadi mulanya akan tampak sebagai pembesaran, kemudian sebagai kekeruhan pada bagian kornea. Dan kita periksa adanya trauma seperti palpebra, lalu ada perdarahan konjungtiva atau retina ya. Dan kita periksa adanya sekret pada mata atau tidak. Konjungtivitas oleh kuman gonococcus itu dapat menjadi vanophthalmia dan dapat menyebabkan kebutaan. Dan kita lakukan pemeriksaan sklera pada mata. Apakah tampak gejala ikterus ya atau tidak? Kita kaji menggunakan Aibling reflex, yaitu refleks gerakan seperti menutup dan memejamkan mata. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya itu akan menutup dan dia akan memejamkan matanya. Lalu ada pemeriksaan telinga. Nah, untuk pemeriksaan telinga kita pastikan jumlah, posisi, dan juga bentuknya itu simetris atau tidak. Pada bayi yang sudah cukup bulan, tulang rawannya itu sudah matang. Nah, kita lihat daun telinganya itu harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Kita lihat. Maaf ya, Dedek. Nah, kita perhatikan letak daun telinganya itu. Daun telinga yang letaknya rendah itu terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Lalu kita lakukan palpasi, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ya, kita lakukan pemeriksaan hidung dan juga mulut. Nah, bayi harus bernafas itu melalui hidung. Jika melalui mulut, itu harus diperhatikan. Kemungkinan ada obstruksi jalan nafas karena atresia choana bilateral, fraktur tulang hidung, atau encefalokal yang menonjol ke bagian nasofaringnya. Kita kaji bentuk bibirnya, apakah simetris atau tidak. Lalu kita perhatikan bagian dari langit-langit mulut dan bibirnya. Jika ada bibir sumbingnya, dan kita perhatikan juga jika ada bercak putih pada gusi maupun pada palatum. Maaf ya deh, dilihat lagi. Nah, kita lakukan pengkajian refleks rutin, yaitu mencari puting susu. Kita kaji. Kemudian kita lakukan refleks Sashking, yaitu menghisap, dan kita lihat juga refleks dari swallowing, yaitu refleks menelan. Untuk pemeriksaan pada leher bayi biasanya itu pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Di sini sudah normal. Lalu kita lihat ya, pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan itu ada kelainan pada tulang lehernya. Nah, di sini sudah mulai aktif ya. Lalu kita periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Dan kita lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar, tiroid, dan vena jugularisnya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan dada. Kita periksa kesimetrisannya, gerakan dada saat bernafas. Dan kita lihat juga pernafasan yang normal pada dinding dada dan abdomennya. Secara bersamaan, tarikan sternus atau interkostal pada saat bernafas itu perlu diperhatikan.
Nah, pada bayi yang cukup bulan, itu puting susunya sudah mulai terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Lalu kita cek pengeluarannya. Untuk payudaranya dapat kita lihat ya, tampak membesar, tetapi ini normal. Ada pemeriksaan bahu dan juga ekstremitas. Kita lakukan infeksi kedua lengan dan kaki. Itu harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan dan juga kedua kaki ke bawah. Untuk hasilnya normal ya, sama. Kita periksa jumlah jari. Jumlah jarinya sama 55 ya. Takutnya itu adanya polidaktili atau sidaktili. Telapak tangan itu harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah itu berkaitan dengan abnormalitas kromosom. Jadi seperti trisomi 21. Kita periksa adanya paronisia. Paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan juga perdarahan. Kaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur. Jadi bayi akan mengembangkan tangannya ke samping seperti ini. Kemudian akan melebarkan jari-jarinya seperti ini. Kemudian akan menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ia ingin memeluk seseorang. Untuk mengkaji refleks palmar grasping itu seperti menggenggam. Jadi timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jadi seperti ini ya. Jari-jari bayinya itu akan melingkar ke dalam seolah-olah menggenggami suatu benda dengan kuat. Kita coba. Nah, bagus ya Ade. Nah, di sini bayinya dapat melakukan kaji refleks Moro dan juga refleks palmar grasping. Ada pemeriksaan abdomen. Nah, kita amati tali pusatnya. Pada tali pusat di sini terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kita observasi pergerakan abdomennya. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan dinding dada saat bernafas. Melihat dan meraba bentuk abdomen, kita lakukan palpasi. Apakah ada massa abnormal, bentuk perut sangat cekung, kemungkinan itu terdapat hernia diafragmatika. Bentuk abdomen yang membuncit itu kemungkinan karena hepatosplenomegali ataupun tumor lainnya. Kemudian ada pemeriksaan genitalia. Pada bayi laki-laki itu panjang penis 3-4 cm dan lebarnya 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretranya. Itu normal berada pada ujung penis prepusium. Tidak boleh ditarik. Karena apa? Karena akan menyebabkan fimosis. Untuk skrotum itu harus dilakukan palpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Apabila pada bayi cukup bulan, testis sudah turun di skrotum. Nah, karena di sini dedenya perempuan, jadi kita lakukan pemeriksaan genitalia pada bayi perempuan. Pada bayi cukup bulan, itu labia majoranya sudah menutupi labia minora. Pastikan lubang uretranya ini terpisah dengan lubang vagina. Dan terkadang itu tampak adanya sekret bawaan, sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Nah, hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon
ibu. Lalu ada pemeriksaan anus. Nah, maaf ya Dedek, kita periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya, lalu mekonium secara umum itu keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya meconium flux syndrome, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Di sini anusnya baik ya Dede. Di sini bayinya sudah saya pakaikan baju kembali ataupun sudah saya bedong dan saya sudah melepaskan handscoon. Lalu kita ke tahap berikutnya. Ibu, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Sudah lebih baik. Alhamdulillah, saya lihat juga ibu sudah membaik dan keadaan bayi ibu dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan kesehatan apapun. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik ibu, kalau ibu membutuhkan saya, boleh ibu memencet bel atau keluarga ibu langsung ke ruangan saya. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alatnya terlebih dahulu setelah digunakan saat tindakan. Setelah itu kita mencuci tangan dengan 7 langkah. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita lakukan pendokumentasian. Nah, di sini ada beberapa hasil dari pemeriksaan pada bayi baru lahir. Yang pertama, ini ada hasil dari pemeriksaan Apgar Score. A, dari warna kulit ini 1, tubuh tampak kemerahan dan juga ekstremitas tampak kebiruan. P, dari denyut jantung itu 2 karena lebih dari 100 kali per menit. G, dari refleksnya ini 1 karena gerakannya sedikit. A, dari tonus ototnya 2 karena aktif. Dan dari R atau usaha nafasnya ini 2, tangisannya kuat. Nah, semua ini termasuk dalam kategori normal dan hasilnya 8. Untuk hasil dari pemeriksaan antropometri, berat badan bayi 3.400 gram, panjang bayi 50 cm, lingkar kepala 34 cm, dan juga lingkar dada 35 cm. Untuk hasil dari pemeriksaan tanda-tanda vital, suhu 37 derajat Celcius, denyut jantung 130 kali per menit, dan pernapasannya 50 kali per menit. Untuk hasil pemeriksaan head to toe berawal dari pemeriksaan kepala, infeksi, bentuk simetris, tidak adanya trauma kelahiran, ataupun tidak adanya kelainan kongenital. Saat dipalpasi tidak terdapat hidrosefalus dan mikrosefali. Untuk pemeriksaan mata, inspeksi, blink refleksnya bagus. Saat terkena hembusan angin, matanya menutup atau mengejapkan mata. Tidak adanya strabismus, glukoma kongenital, trauma, ataupun sekret pada matanya. Saat dipalpasi itu tidak ada nyeri tekan. Untuk pemeriksaan telinga, inspeksi jumlah, bentuk, dan posisinya simetris. Saat dipalpasi tidak ada nyeri tekan. Kemudian untuk pemeriksaan huding dan juga mulut, saat diinspeksi, bibir simetris, bernapas melalui hidung, refleks reluting dan refleks swallowingnya itu bagus. Nah, untuk pemeriksaan leher, saat diinspeksi, bentuk leher simetris, pergerakan baik, dan tidak ada trauma leher. Saat dipalpasi, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid dan juga vena jugularis. Nah, untuk pemeriksaan dada, saat diinspeksi, gerakan dada saat bernafas simetris dan pernapasannya itu normal, yaitu dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan, tetapi payudara tampak membesar. Nah, ini hal normal.
Lalu ada pemeriksaan bahu dan juga ekstremitas. Saat diinspeksi, kedua lengan dan kaki sama panjang. Jumlah jari itu normal ya, kiri kanan 55. Tidak adanya paronisia dan refleks Moro maupun refleks palmar graspingnya itu bagus. Untuk pemeriksaan abdomen, inspeksi abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dinding dada saat bernapas. Saat dipalpasi tidak ada massa abnormalnya. Untuk pemeriksaan genitalia, saat inspeksi, lubang uretra terpisah dengan lubang vagina, dan untuk pemeriksaan anus, saat diinspeksi tidak ada kelainan atresia ani dan posisinya simetris atau normal. Sekian hasil dari tindakan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.